Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianingtyas pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan materi pada video sebelumnya, yaitu materi fungsi logaritma, di mana materi ini akan dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 semester ganjil. Nah, lalu apa sih bedanya fungsi logaritma yang kita pelajari pada video kali ini dengan video sebelumnya? Nah, jadi pada video sebelumnya kita kan masih mempelajari atau mengenal tentang fungsi logaritma itu sendiri. Sedangkan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menggambar fungsi logaritma, lalu bagaimana cara menentukan domainnya, dan bagaimana cara menentukan asimptotnya. Nah, Mas ingat kan pada video sebelumnya terdapat slide yang berisi tabel dari grafik X sama dengan 2 pangkat Y atau Y sama dengan 2 log X. Nah, dari tabel ini diperoleh grafik seperti ini. Ya kan, pada video sebelumnya ada slide yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana sih kok bisa terbentuk gambar seperti itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, untuk subbab fungsi logaritma saya ingatkan kembali, di sini ada 5. Yang pertama, konsep dan sifat-sifat fungsi logaritma, lalu yang kedua, grafik fungsi logaritma, yang ketiga, persamaan logaritma, keempat, pertidaksamaan logaritma, dan yang terakhir, penerapan fungsi logaritma. Nah, pada video kali ini kita akan fokus mempelajari subbab yang kedua, yaitu grafik fungsi logaritma. Untuk kompetensi dasar yang digunakan masih tetap sama, yaitu 3.1 dan 4.1. Maaf ya, itu ada kesalahan. 3.2 seharusnya 4.1. Nah, untuk yang pertama tentang pengertian fungsi logaritma. Nah, jadi pada video sebelumnya kita kan sudah mengenal bahwa fungsi logaritma itu inverse dari fungsi eksponen atau lawan dari fungsi eksponen. Nah, pada fungsi logaritma, variabel X-nya atau variabel itu terletak sebagai numerus. Nah, kemarin kan kita sudah mengenal bentuk logaritma, di mana ada basis, ada numerus. Nah, di sini basisnya itu A itu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi, A itu harus bilangan positif dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, sehingga di sini A itu ada 2 kemungkinan. Jadi untuk yang pertama A itu di antara 0 dan 1 atau A lebih dari 1. Nah, kemudian untuk X-nya, berarti kan di sini X merupakan daerah asal atau domain. Nah, syaratnya apa? Nah, syarat untuk domainnya itu kan domain ini sebagai numerus ya. Pada video sebelumnya kan kita sudah mempelajari syarat dari numerus itu harus positif. Nah, dia harus lebih dari 0 dan X ini merupakan bilangan real. Jadi di sini bentuknya kita ingat kembali bahwa bentuk sederhananya itu fx sama dengan A log X, di mana A itu berupa bilangan positif lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan domainnya X itu adalah X lebih dari 0. Apakah selalu X? Tidak. Kalau di sini Fy, maka di sini variabelnya Y. Kalau Fz, maka variabelnya Z dan seterusnya, tergantung dari fungsinya. Oke, berikutnya adalah cara menggambar grafik fungsi logaritma. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita buat tabel titik bantu yang berisi nilai-nilai X dan Y. Nah, untuk mengisi nilai X, itu kita harus mengisi nilai-nilai yang membuat kita itu mudah dalam menghitung sehingga Y-nya itu mudah ditentukan. Jadi kita pilih nilai X agar nilai Y-nya mudah ditentukan. Maksudnya bagaimana? Misalkan grafik fungsi logaritma 2 log X. Nah, jadi kita pilih X yang kita pilih X agar mudah ditentukan. Misalkan kelipatannya 2. Ada 2, 4, 8, setengah, seperempat, dan seterusnya. Karena kalau dihitung 2 log seperempat, 2 pangkat berapa hasilnya seperempat? Min 2 kan? Lalu 2 log 2, 2 pangkat berapa hasilnya 2? 1, ya kan? Coba kalau kita mengisi X-nya 3, 2 log 3,
2 pangkat berapa hasilnya 3. Nah, kita kesulitan kan kalau tidak menggunakan alat bantu. Nah, itulah mengapa kita pilih nilai X sehingga nilai Y-nya itu mudah ditentukan. Selanjutnya langkah kedua, setelah kita peroleh X dan Y, maka kan nanti diperoleh titik koordinatnya. Nah, setelah diperoleh titik koordinat, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Nah, setelah kita gambar titik-titik tersebut, lalu kita hubungkan sehingga terbentuk kurva mulus. Nah, di sini kurvanya hampir sama seperti kurva pada fungsi eksponen ya. Dia bentuknya melengkung seperti itu. Jadi tidak lancip. Kalau persamaan garis lurus kan lancip ya, atau lurus aja lah. Kalau di eksponen itu ada melengkungnya. Sama logaritma juga seperti itu. Lalu apa yang membedakan antara grafik fungsi eksponen dengan fungsi logaritma? Habis ini akan kita pelajari. Nah, di sini saya memiliki contoh fx sama dengan 2 log x. Langkah pertama tadi kita buat tabel. Nah, tabel berupa titik-titik x dan y. Di sini x-nya kan karena 2 log x, berarti x ini saya pilih yang mudah diperoleh, yaitu kelipatannya 2. Ada 1/4, setengah, 1, 2, 4. 2 log 1/4 hasilnya min 2. 2 log setengah hasilnya min 1. 2 log 1 hasilnya 0. 2 log 2 hasilnya 1. Dan 2 log 4 hasilnya 2. Setelah diperoleh nilai x dan y-nya, maka diperoleh titik koordinatnya. Oke, selanjutnya kita gambar bidang koordinat seperti ini. Lalu titik-titik tersebut kita gambar pada bidang koordinat tersebut. Nah, titik A 1/4, min 2. Itu lalu setengah, min 1, 1,0, 2,1 dan 2,4. 4,2. Nah, ini kan sudah titik-titiknya kita gambar pada bidang koordinat. Berikutnya, titik-titik tersebut kita hubungkan. Nah, kita hubungkan sehingga terbentuklah grafik seperti ini. Ingat ya, ini hampir sama seperti fungsi eksponen, jadi cara menghubungkannya harus kita bentuk melengkung seperti ini. Melengkung, lalu ini. Nah, kita perhatikan. Nah, tadi numerus ini kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti tidak mungkin grafik ini memotong atau menyentuh X sama dengan 0. Tetapi dia akan semakin mendekati X sama dengan 0. Nah, dia akan semakin kecil, semakin berhimpit dengan X sama dengan 0, tetapi tidak menyentuh X sama dengan 0. Sehingga di sini X sama dengan 0 itu merupakan asimtot tegak. Nah, jadi pada fungsi eksponen asimtotnya kan asimtot datar. Kalau di fungsi logaritma itu dia memiliki asimtot tegak. Nah, kalau asimtot tegak berarti kan persamaan garisnya kan X sama dengan. Kalau asimtot datar kan Y sama dengan. Nah, sehingga di sini pada fungsi fx sama dengan 2 log x, asimtotnya adalah x sama dengan 0 karena fungsi ini akan mendekati garis x sama dengan 0 tetapi tidak pernah menyentuh garis x sama dengan 0. Oke. Terus kita perhatikan ketika x-nya semakin besar, nah kita lihat ya ini, kalau x1 lalu x sama dengan 2. 2 kan lebih besar dari 1. Lah kita lihat y-nya. Ketika y-nya di x sama dengan 1 kan 0. Ketika di x sama dengan 2, y-nya 1. 1 lebih besar dari 0. Jadi x-nya lebih besar, y-nya juga lebih besar. Maka pada kasus 2 log x ini fungsi monoton naik. Maka kesimpulannya ketika a-nya atau basisnya itu lebih dari 1, maka fungsinya monoton naik. Oke, contoh yang kedua adalah fx sama dengan setengah log x. Sama seperti tadi kita buat tabel bantu. Nah, di sini saya isi x-nya itu kelipatan dari setengah, ada 1/4, setengah, 1, 2, dan 4. Lalu diperoleh nilai y-nya, kemudian ditemukan koordinatnya seperti ini. Sebentar, maaf ya, ini ada kesalahan, harusnya 4, min 2.
Ini terbalik, ini 4, min 2. Nah, setelah dibuat tabelnya, kita buat titik koordinatnya. Nah, di sini kan 1/4,2, setengah, 1, 1,0, 2, min 1, 4, min 2. Nah, berikutnya setelah kita gambar titik-titiknya pada bidang koordinat, lalu kita hubungkan. Nah, ini lihat, kita hubungkan, kurvanya melengkung kan, sama seperti tadi. Nah, terus kita perhatikan nih, ketika X-nya semakin ke kiri, nah ini kita lihat ini grafiknya kan Y-nya ini semakin mendekati X sama dengan 0. Nah, karena semakin mendekati X sama dengan 0, maka asimtot untuk fx sama dengan setengah log X itu adalah asimtotnya X sama dengan 0. Nah, karena grafiknya ini semakin mendekati X sama dengan 0. Nah, terus kalau kita lihat, ketika X-nya semakin ke kanan, ini 2 sama 4 deh. 4 lebih besar dari 2, tapi nilai Y-nya, nilai Y dari 4 lebih kecil dari 2. X-nya semakin besar, Y-nya semakin kecil. Maka pada kasus A log X, di mana A-nya itu di antara 0 dan 1, fungsinya itu monoton turun. Nah, kalau kita sudah menggambar beberapa grafik fungsi, maka akan diperoleh kesimpulan untuk fx sama dengan A log X. Yang pertama, jika mula-mulanya itu fx sama dengan A log X, kemudian diubah menjadi Gx sama dengan A log X plus P. Jadi plus P ini setelahnya A log X ya, jadi kita hitung A log X dulu baru ditambah P. Maka grafik ini bergeser P satuan ke atas. Kemudian kalau A log X diubah menjadi A log X min P, maka dia bergeser sebesar P satuan ke bawah. Nah, sekarang kalau numerusnya yang kita tambah, jadi di sini numerusnya X plus P, maka kalau plus P itu bergeser P satuan ke kiri. Sedangkan kalau kita kurang, maka bergeser P satuan ke kanan. Nah, untuk membuktikannya, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi tadi kan kita sudah menggambar 2 log X gitu ya. Terus kalian praktekkan nih, kalau ada bentuk 2 log X plus 5, apakah benar dia bergeser 5 satuan ke atas? 2 log X min 7, apakah benar dia bergeser 7 satuan ke bawah? Nah, itu silakan kalian explore, kalian buktikan apakah benar keempat pernyataan ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui fungsi logaritma fx sama dengan 2 ditambah 2 log 2x min 8. Pertanyaan yang pertama, kita diminta untuk menentukan domain fungsi. Lalu pertanyaan yang kedua, kita diminta untuk menentukan nilai dari f8. Jadi untuk kita jawab pertanyaan pertama dulu ya. Kita perhatikan, domain. Domain kan berarti ada kaitannya dengan numerus. Nah, di sini numerusnya logaritma yang mana? Ya, 2x min 8. Kemudian tadi syaratnya numerus apa? Ya, syaratnya numerus harus lebih dari 0. Maka di sini 2x min 8 lebih dari 0. Nah, selanjutnya ingat ya, kalau tanda pertidaksamaan gini kita pakai tanda ini, jika dan hanya jika. Jangan menggunakan tanda sama dengan, karena nanti jadinya ada 2 tanda, persamaan dan pertidaksamaan. Nah, jadi maka gunakan tanda seperti ini. Lalu 2x min 8 lebih dari 0. Langkah kedua ini kita tambah masing-masing ruas dengan 8. 2x min 8 ditambah 8, yang ini 0 tambah 8, sehingga diperoleh 2x lebih dari 8. Lalu masing-masing ruas kita bagi 2 untuk menghilangkan 2 ini, sehingga diperoleh x lebih dari 4. Nah, maka domain fungsi f, ingat domain itu kan himpunan, maka penulisannya harus dalam bentuk himpunan juga. Jadi domainnya adalah x sedemikian hingga
X lebih dari 4, di mana X anggota bilangan real. Untuk pertanyaan yang kedua, nilai dari F8. Nah, fungsi fx kan ini rumusnya. Karena pertanyaannya F8, maka X-nya kita substitusikan 8. Jadinya 2 ditambah 2 log 2 kali 8. 2X kan 2 kali X, maka ini 2 kali 8 dikurangi 8. 2 kali 8 kan 16. 16 kurangi 8, 8. Nah, 2 log 8 berapa? Ya, 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi nilai dari F8 adalah 5. Pertanyaan yang kedua, tentukan domain fungsi dan asimtot dari fungsi Gx sama dengan 5 log min x kuadrat plus 2x plus 8. Nah, jadi pertanyaan pertama kita diminta untuk menentukan domain dulu. Sama seperti tadi, numerusnya harus lebih dari 0. Karena persamaan kuadrat, maka untuk mencari akar-akarnya kita faktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan. Nah, untuk pertidaksamaan kita kan tidak bisa langsung menentukan X lebih dari 2, X lebih dari 4. Kita harus menggunakan tabel bantuan garis bilangan. Nah, sebelum ke garis bilangan kita harus menentukan akar-akarnya. Itulah kenapa dari langkah 2 ke 3 kita jadikan sama dengan dulu. Min X min 2 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Sehingga dari sini diperoleh X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Lalu kita buat garis bilangannya. Karena ini nggak ada sama dengannya kan, lebih dari, maka di sini bulatannya kosong ya, bolong. Kalau ada sama dengannya kan bulatannya ada hitam-hitamnya di sini, bulatan penuh. Nah, karena ini tidak ada sama dengannya maka tidak penuh lingkarannya. Kita lingkari di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Lalu seperti biasa kita uji coba untuk menentukan tanda negatif dan positifnya. Di sini kita coba sebelah kiri ada min 3, kita substitusikan min 3 min 2 dikali min 3 min 4, hasilnya negatif. Lalu di sini kita ambil bilangan yang mudah yaitu bilangan 0. Min 0 min 2 berarti kan min 2, 0 min 4 min 4, min kali min positif. Lalu di sebelah kanan ada angka 5, kita substitusikan min 5 min 2 min 7, 5 min 4 1, min 7 kali 1 hasilnya negatif. Karena yang diminta adalah lebih dari 0 atau positif, maka yang kita arsir adalah yang tengah. Sehingga dari sini diperolehlah jawabannya bahwa domain dari fungsi Gx adalah, maaf ini G ya maksudnya. Jadi domain dari fungsi G adalah X sedemikian hingga X lebih dari min 2, X kurang dari 4, di mana X anggota bilangan real. Untuk pertanyaan yang kedua, asimtot. Nah, tadi asimtot. Asimtotnya kan numerusnya tidak pernah menyentuh 0. Jadi ini tidak pernah sama dengan 0. Nah, jadi min x kuadrat plus 2x plus 8 tidak pernah sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan sama seperti tadi. Maka x tidak sama dengan min 2 atau x tidak sama dengan 4. Jadi asimtot fungsi G, ini salah lagi. Jadi asimtot fungsi G adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Loh, kenapa bisa ada 2? Nah, karena di sini kan persamaan kuadrat untuk numerusnya. Itulah alasannya mengapa asimtotnya jadinya ada 2. Kalau tadi yang gambar-gambar sudah kita praktekkan tadi kan fungsinya hanya satu saja. Numerusnya kan fungsi linier atau pangkatnya 1. Maka asimtotnya juga hanya ada satu bilangan saja. Tapi karena di sini persamaan kuadrat, maka ada 2 asimtot. Nah, agar kita lebih yakin, di sini saya sediakan grafik dari fungsi 5 log min x kuadrat plus 2x plus 8. Nah,
Tadi kan di awal di pertanyaan pertama kita diminta untuk menentukan domain. Domainnya itu X lebih dari min 2, X kurang dari 4. Nah, sesuai kan? X lebih dari min 2 dan X kurang dari 4. Jadi di antara min 2 dan 4. Tidak mungkin kurang dari 2 dan tidak lebih dari 4 kan? Nah, selanjutnya diperoleh juga asimptotnya ada 2, yaitu ketika X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Nah, kita lihat ini grafiknya. Nah, grafiknya kan mendekati, untuk yang sebelah kiri, grafik mendekati X sama dengan min 2. Sedangkan yang sebelah kanan, grafik mendekati X sama dengan 4. Nah, kok bisa Bu, ini grafiknya seperti ini? Padahal kan tadi fungsi logaritma grafiknya itu melengkung. Ya, karena numerusnya berupa persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat kan dia membentuk parabola. Makanya kenapa di sini walaupun logaritma dia juga membentuknya parabola. Seperti itu. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian video kita hari ini. Apabila kalian ada kesulitan, kalian bisa menanyakannya melalui WA atau pada kolom komentar. Tapi untuk fast responnya sebaiknya pada WA saja ya. Nah, kalian juga bisa mengerjakan latihan UK2 yang ada pada LKS agar lebih memahami materi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.